materi barangkali. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Subkoordinator PTP Pengembangan Teknologi Pendidikan seksi seksi kurikulum dan kesiswaan. Saya pikir karena mengingat waktu, saya langsung saja ke halap. Yang pertama, kami mau menyampaikan terkait pengumuman. Jangan lupa di pukul 6 sore. Jadi kita maunya seperti itu. Jadi di 6 sore di hari sesuai dengan tanggal yang sudah kita informasikan sebelumnya dengan surat edaran Gil. Nah, kemudian 1 hari setelah tanggal pengumuman, maka madrasah MI, MTS dan MA dapat menyampaikan surat keterangan lulus ke siswa atau yang mewakili siswa, orang tua siswa katakanlah di hari kerja plus 1 hari. Jadi plus 1 hari, misalkan kalau pengumuman MA itu kan di tanggal 5 Mei. Jadi di tanggal 6 Mei disilahkan kepala madrasah dan tim madrasah lainnya untuk melakukan penyampaian surat keterangan lulus untuk dapat digunakan sampai dengan diterbitkannya ijazah nantinya. Sehingga nanti kita berharap dengan adanya surat keterangan lulus bisa memudahkan siswa-siswa lulusan madrasah tahun ini untuk melanjutkan selanjutnya atau dalam proses melamar pekerjaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, makanya kami sesuai dengan surat edaran yang ada berharap seluruh madrasah, tidak termasuk RA ya Bapak Ibu. Kalau RA dia tidak perlu surat kelulusan. Jadi kalau lulus itu di MI, MTS dan MA. Jadi Bapak Ibu, kita berharap MI, MTS dan MA ini kepala madrasahnya membentuk tim dalam rangka menginput data nilai ijazah pada web PDOM. Jadi di madrasah dibentukkan tim, di SK-kan oleh kepala madrasah. Kalau memang uang bosnya cukup, disilakan dibayarkan. Kalau memang nggak cukup, berarti ya disesuaikan saja gitu. Nah, nanti mereka ini yang akan melakukan penginputan data, menelaah data, memvalidasi data, sehingga nanti diharapkan dengan data yang diinputkan itu bisa dicetak menjadi surat keterangan lulus. Jadi jangan nanti gini, kebiasaannya yang melakukan ini cuma 2, wakil kurikulum dan operator, plus 3 mungkin staf TU. Jadi kalau jumlah siswanya banyak, silahkan melibatkan guru-guru atau sumber daya manusia yang ada di madrasah lainnya. Katakanlah ada staf TU yang lain, ya silahkan. Jangan nanti ini tugasnya operator PDM di madrasah enggak, atau tugasnya kepala madrasah saja, tidak. Itu jadi kepala madrasah silakan membentuk tim ini. Makanya kita di surat menyampaikan tim gitu kan oleh personal untuk melakukan proses input data. Nah, jika ada keluhan, masalah, ada kendala, maka disilakan untuk melakukan koordinasi dengan Kemenak setempat.
nanti di Kemenag setempat bisa langsung menghubungi HDPDUM ya, HDPDUM yang ditugaskan itu. Jadi berjenjang, nanti HDPDUM yang akan menyampaikan ke kita kendalanya apa. Nah, kemudian hari ini khusus MA saya pikir sudah pada melakukan hampir rata-rata sudah melakukan rapat kelulusan. Nah, kalau sudah melakukan rapat kelulusan, silahkan mencicil inputan data nilai siswa. Nah, nilai siswa masih dengan format yang sama Bapak Ibu. Jadi untuk FI itu nilai rata-rata rapor 789. Sebentar Bapak Ibu. Ini suara di mana ya? Ya. Ya sebentar Ibu. Masih ada suara yang ini ya. Jadi kalau untuk pengikutan nilai bobotnya sama dengan sebelumnya 60-40. 60 nilai ijazah dari rata-rata rapor. Kemudian untuk nilai ujian madrasah jadi nilainya 60-40. Nilainya 60-40. 60 adalah nilai rata-rata rapor dan 40 adalah nilai ujian madrasah. Jadi formatnya sama dengan tahun yang sebelumnya. Sambil menunggu edaran resmi Bapak Ibu. Jadi di kita belum ada edaran resmi, tapi ini gambaran 80% juknis dari penulisan ijazah. Nah, kemudian untuk MI nilai rata-rata rapor dari semester 7, 8, 9, 10 terakhir. Kemudian untuk MTS 1, 2, 3, 4, 5 dan untuk MA juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilai inilah nanti akan diinput di portal atau web PDUM, diinput oleh masing-masing madrasah itu. Nah, kemudian setelah menginput ini, untuk pencetakan SKL surat keterangan lulus itu dilakukan setelah tanggal pengumuman. Jadi misal MA tanggal pengumuman 5 Mei. Jadi di tanggal 5 Mei disilahkan untuk mencetak. Nah, nanti menyerahkannya bisa diserahkan di tanggal 6 Mei. Itu atau di hari kerja, mana tahu libur di 6 Mei, cuma mana tahu, kita nggak tahu dengan kondisi hari ini sudah libur atau tidak itu. Tapi sampai saat ini tidak ada libur di tanggal 6 Mei. Ya 6 libur ya. Bentar. Ya 6 Mei kayaknya masih libur, berarti sekitar tanggal 9 Mei penyerahan. Jadi Bapak Ibu di hari kerjanya di tanggal 9 Mei untuk bisa kita serahkan, tapi pengumumannya tetap di tanggal 5 Mei. Saya pikir itu saja dulu sebelum kita lanjut. Mungkin pada moderator, saya silakan kembali. Silakan Bu Beri. Tambahan dulu Beri. Iya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Heka. Untuk ijazah memang semakin hari semakin diperketat ya Pak Hekal ya. Persediaannya juga, sehingga kami pun agak susah juga.
Jika di kabupaten atau di ya, kalau persediaan ada, insya Allah kami bisa bantu. Tapi kalau memang tidak ada atau dikasih pas-pasan itu memang karena semuanya itu dari pusat, Bapak Ibu. Jadi kita hati seperti itu. Jangan sampai juga untuk tahun ini kita ketinggalan, ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu atau via kalau seandainya suara putus-putus di chat juga boleh kami lihat, nanti akan saya bacakan. Silakan. Tangan aja Bapak Ibu, tunggu tangan aja kalau memang paham, kemudian angkat tangan saja boleh. Khusus Hadi nanti ada sisi khusus ya, akan kita jadwalkan mungkin dalam waktu dekat. Iya boleh. Nah itu khusus Hadi, jadi khusus Hadi ada sisi khusus dalam waktu dekat, gitu. Karena ada hal-hal teknis. Ya. Ya silakan Pak Nasrul, ini Hadi juga mau Tapi nanti pendalamannya nanti lagi. Ya udah silakan Pak Nasrul, dibuka aja. Udah kita buka kok Unmute. Unmute-nya sudah kita buka. Silakan Pak Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Salam. Ya, Sudah. terima kasih pada Pak Haikal dan Bu Peri. Waduh, atas, putus. ini kan Pak, ingin bertanya sedikit tentang cetak SKL Pak. Di edit data siswa ini kan ada menu edit data siswa Pak. Pada menu edit data siswa tersebut ada nama siswa, NISN, NIS madrasah, kemudian nomor SKL, dan yang terakhir nomor seri ijazah Pak. Ini kan untuk nomor seri ijazah kan belum ada Pak, karena ijazahnya belum keluar. Jika tidak diisi nomor seri ijazah, otomatis data nomor SKL ini tidak bisa disimpan Pak. Kalau tidak bisa diisi nomor SKL, apakah nanti waktu cetak SKL itu bisa Pak? Gimana? Kurang jelas kedengar Pak Nasrul. Yang terdengar apakah itu bisa, itu aja cuma. Yang lain nggak kedengar Pak Nasrul. Iya. Halo Pak Nasrul? Iya Pak Eka. Di sini kan Pak ada menu edit data siswa Pak Eka. Pak Nasrul tanya untuk penulisan ijazah bulan dan tahun. Ya, Di tempat kami masih ada kebingungan untuk jasa. Di mana bisa kami cari tahu? Ini yang mana nih? Ini Pak Nasrul ya? Ya Pak. Ini Halo Pak Pak, Nasrul, satu-satu. Ya, Pak. Oh itu Bu Yuniner. Ini kan, Halo Pak Nasrul. Halo Pak Eka. Ini ada menu edit, edit data siswa Pak. Ya, ini data Ada siswa. menu tersebut yang pertama ada nama siswa Pak. Ada NISN, ada update, bukan edit, update Pak, bukan edit. Nah, update tidak bisa edit UMIS atau di Verval PD. Ada Pak, edit data sini. Edit data. Ya, tapi kalau ya udah silakan. Silakan. Apa lanjut dulu. Ini kan ada madrasah yang harus dilakukan. Nomor SKL yang harus diceritakan, yang terakhir nomor ijazah. Yang ingin kami tanyakan Pak kan, karena ini kan ijazahnya belum ada, otomatis nomor ijazah kan tidak bisa kita isi, harus ditongkang kan.
Kemudian jika ijazah tidak bisa Pak, menu di TK ini tidak bisa kita simpan Pak. Yang ingin kami tanyakan Pak Bang, waktu kita cetak SKL, sedangkan nomor SKL ini tidak bisa kita isi, itu bagaimana solusinya Pak? Bentar. Ini manual kok Ini yang manual sih. Ini harganya Pak? Ya. aduh jaringan. Ini dokter. Sebentar ya. Ya. Jaringan ini aduh. Jaringan perlu kasih booster dulu biar kuat ya. Ya. Kita lagi 20 jam. Terus Pak Eka? Pembunuhan tadi. 5. Itu lah. Kalau 40. Nggak mau juga teleponkan dulu. Ya, halo Pak Nasro. Buka aja Pak Nasro, coba dibuka. Halo. Oh, sudah Pak. Ya. Oke. Ini Pak di kenapa SKL tadi? Pak, kan? Nggak bisa Di cetak. SKL Pak kan ada di aksi itu kan ada 4 menu Pak. Yang pertama edit data, nilai ijazah, mapel dan SKL. Yang ingin kami tanyakan tuh di menu edit data. Ingin tanyakan gimana? Udah hilang lagi. Waduh. Waduh. Anh này là đưa trả lời của ông bà đấy.
Ya. Baik Ya, ya. buka aja Pak Nasrul. Eh, yang ingin kami tanyakan Pak Eka, Bentar loh Pak. terkait dengan cetak Ah, SKL surat keterangan lulus tuh bagaimana Pak? Sedangkan hmm. penomoran di SKL itu tidak bisa kita isi Pak. Nomor di SKL belum nggak bisa diisi. Karena dia Bisa itu ada apa? di menu edit data Pak. Menu untuk belum mengisi bisa. SKL itu ada di menu edit data. Sedangkan di menu tersebut pada terakhir kolom terakhir itu nomor seri ijazah Pak. Jika kita tidak mengisi nomor seri ijazah, otomatis menu ini tidak bisa kita simpan Pak. Apakah kalau nomor SKL di menu edit data tersebut kosong, waktu kita cetak SKL itu nomornya apakah kosong atau tidak Pak? Atau kita tulis secara manual? Ya, untuk edit data. Ini kayaknya jaringan di Pak Nasrul juga masalah. Kalau masalah kita jaringan dulu. Atau di chat aja Pak Di Nasrul. menu edit data yang warna ungu Pak. Jadi gini, ada di Pak nomor Nasrul. SKL. Bentar ya, maksudnya. Halo, Nasrul. Ya Pak Eka. Pak Eka. Udah terdengar kan? Udah, ya. Udah terdengar kan? Udah Pak. Enggak gini. Kapan Pak Nasrul buka? Udah. Sekarang Coba juga edit, lagi bisa nggak? buka nih Pak. Gimana Pak? Lagi buka, oke. Coba edit. Kita edit Pak. Bisa belum? Yang nggak bisa apa tadi? Nomor seri ijazah kan belum ada Pak, karena itu belum ada ijazahnya Pak. Ya. Kemarin saya coba save. Nomor ijazah. Bentar loh, nomor SKL atau nomor ijazah? Oke. Ini Pak, di menu edit data ini Pak, yang terakhir itu nomor seri ijazah Pak harus diisi. Di bawah nomor SKL tersebut Pak. Betul. Kemarin jika saya coba Pak, jika tidak diisi nomor seri ijazah, waktu kita save itu tidak bisa Pak. Kayaknya tidak bisa kita simpan. kan belum ada. Bisa dikosongkan Pak. Kita kosongkan. Tapi kemarin nggak bisa disimpan Pak. Entah hari ini udah bisa, kurang tahu juga Pak. Kalau kemarin nggak bisa disimpan. Boleh nanti kita cekkan yang punya Pak Nasrul. Nanti dicat aja Pak Nasrul di grup AD boleh. Ya. Nanti kita ini kan aja dicat aja. Atau nanti bisa sesama Hadi nanti kita tes. Mungkin dalam waktu dekat, atau enggak hari ini atau besok, nanti kita undang lagi khusus Hadi. Kalau memang ada kendala-kendala, itu. Ya Pak, oke, bisa Pak. Terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, baik Bapak Ibu. Yang lain saya jawab yang dicat aja dulu ya. Betul dulu ya Tan. Untuk ada kode provinsi, kode madrasah bulan. Untuk kode ini izin bertanya untuk penulisan ijazah ada nomor peserta, kode provinsi, kode madrasah, bulan, tahun. Di tempat kami masih ada yang kebingungan kode madrasah, silakan lihat di BNP
ujian madrasah, di situ ada kode madrasah. Karena nggak mungkin kalau tanpa kode madrasah otomatis DNP-nya tidak bisa. Jadi dicek aja di DNP, DNP masing-masing madrasah. Nanti di situ ada kode madrasah. Yang mana kode madrasah, buka lagi pos ujian madrasah. Nanti ketahuan yang mana itu kode madrasah, yang mana kode peserta, yang mana jenjang dan tahun. Ini berarti tinggal literasi aja ya. Yang nggak tahu kode madrasah silakan literasi. Edit data NISN. Apa nih? NISN apa nih? Bentar. Ada NISN siswa yang sudah diambil oleh orang lain, itu bagaimana? Koordinasi dengan kelembagaan, itu di luar koordinasi kami. Kita di ujian bukan di data. Jadi silakan berkoordinasi dengan kelembagaan dan informasi. Nah, terkait sama yang terakhir ini terkait kan, silakan koordinasi dengan kelembagaan. Kita tidak cerita data ya, cerita siswa, perbaikan data dan lain sebagainya. Itu di kelembagaan. Itu mereka yang melakukan bantuan. Silakan melakukan koordinasi secara berjenjang, dari madrasah ke kabupaten, bentar ada yang lupa. Oke. Libur, yaitu sekitar tanggal 9 Mei. Karena Mei libur, berarti pengumuman saja di tanggal 5. Dan pengumumannya bisa dilakukan di portal sekolah atau portal madrasah. Kan biasanya ini kan orang pada libur, bisa jadi siswa tidak ada di kota setempat atau berada di luar kota. Jadi di luar kota pun dia bisa melakukan pengecekan bahwa dia lulus atau tidak. Selain ditempel di mading, kalau ditempel di mading juga boleh, tapi dibolehkan juga secara online untuk pengumuman. Apa ya? Domingo atau lebih balik aku jangan domingo acara. Domingo acara yang belum call. Ya, itu saja. Ada yang lain atau Ibu? Oh ya, belum disampaikan ya tadi ya. Oke.